Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah tentang pengenalan ilmu sharaf yang berjudul Al-Madkhal ila Ilmi Sharf. Pelajaran sebelumnya kita telah sampai pada Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 tentang bab yang khusus membahas tentang fi'il. Bisa kita jelaskan kembali di papan tulis. Al-fi'lu, bahwa fi'il atau kata kerja apabila ditinjau berdasarkan keterkaitannya dengan waktu akan terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah fi'lun madhin, kemudian yang kedua mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madhi disebutkan contohnya di situ adalah qama. Qama asalnya adalah qawama. Perubahan huruf wawu menjadi alif ini disebut dengan apa? Perubahan dari wawu menjadi alif disebut dengan ibdal. Kemudian qama fi'il mudhari'nya adalah yaqumu, yang asalnya adalah yaqwumu, mengikuti wazan yaf'ulu. Perubahan dari yaqwumu menjadi yaqumu itu disebut dengan naql. Di sini tadi ada ibdal. Apakah mempengaruhi wazan? Tidak. Sehingga qama wazannya adalah fa'ala. Kemudian yaqumu asalnya yaqwumu, terjadi naql, perpindahan harokat. Apakah naql mempengaruhi wazan? Tidak. Sehingga yaqumu wazannya tetap yaf'ulu. Kemudian fi'il amr, qama yaqumu, fi'il amrnya adalah qum. Kita ketahui bahwa asalnya qaf, wawu dan mim. Di sini tinggal tersisa 2 huruf, qaf dan mim. Berarti wawunya hilang. Penghilangan wawu ini disebut dengan al-hadf. Apakah al-hadf mempengaruhi wazan? Iya. Sehingga di sini qum wazannya adalah full. Qum wazannya adalah full karena ainnya hilang. Ainnya hilang. Ini pembagian fi'il, kata kerja, apabila ditinjau dengan dari keterkaitannya terhadap waktu. Jadi kalau madhi itu berarti berkaitan dengan waktu lampau, mudhari sekarang atau yang akan datang, kemudian amr, kata kerja perintah, berkaitan dengan waktu yang akan datang. Kemudian fi'il ini apabila ditinjau dari susunannya maka akan terbagi menjadi mujarrad, yang satunya adalah mazid. Ya, jazakallahu khairan. Mazid fihi. Mujarrad ini bisa 3 huruf atau 4 huruf. Yang 4 huruf itu hanya ada 1 wazan saja. Hanya ada 1 wazan saja, yaitu
fa'lala. Contohnya adalah raja. Hanya satu wazan. Kemudian yang fi'il tersusun dari 3 huruf semuanya asli, itu apabila dilihat dari susunan fi'il madhi dan mudhari'nya, maka ada 6 bab. Fa'ala ini bentuk mudhari'nya ada 3. Yaf'ulu, yang kedua yaf'ilu, kemudian yang ketiga yaf'alu. Ini 3 bab. Kemudian yang fa'ila ini ada 2 mudhari'nya. Yang pertama adalah yaf'alu, kemudian yang kedua yaf'ilu. Kemudian yang terakhir di sini fa'ula dan fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Sehingga ini 6 bab. 1 2 3 4 5 6. Kemudian mazid fihi, ada yang asalnya 3 huruf ditambah 1, ada yang ditambah 2 dan ditambah 3. Di situ contoh untuk yang 3 huruf ditambah 1 adalah akrama. Berarti mengikuti wazan apa? Af'ala. Masih ada wazan yang lainnya, cuma yang disebutkan di kitab akrama, wazannya af'ala. Kemudian 3 huruf ditambah 2. Apa contohnya? 3 huruf ditambah 2. Infa'ala, contoh fiilnya adalah inkasara. Inkasara itu wazannya infa'ala. Sehingga hamzah dan nun keduanya huruf tambahan. Kemudian asalnya 3 huruf ditambah 3. Contohnya istakhraja, wazannya adalah istaf'ala. Kemudian mazid fihi berarti asalnya yang ini 3 huruf, di sini 4 huruf, ada yang 4 huruf ditambah 1. Itu contohnya tadahraja, sehingga wazannya adalah tafa'lala. Kemudian ditambah 2, contohnya sya'arra. Ini wazannya adalah if'alalla. Ini pembahasan tentang fi'il ditinjau dari keterkaitannya dengan waktu, kemudian dari sisi susunan hurufnya asli dan ada tambahannya. Kemudian penulis rahimahullah, beliau menyebutkan pasal tentang fi'il. Maksudnya di sini adalah fi'il madhi apabila bersambung dengan dhamir, dengan kata ganti. Dan kata ganti yang disebutkan di sini adalah kata ganti yang berharokat. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fittisalid dhamairi bil af'al. Pasal tentang
bersambungnya kata ganti dengan fiil. Pasal tentang bersambungnya kata ganti dengan fiil. Yang dimaksud dengan kata ganti di sini adalah kata ganti yang berharokat seperti ta atau tu misalnya. Dan yang dimaksud dengan fiil di sini adalah fiil madhi. Fiil madhi apabila bersambung dengan kata ganti yang berharokat. Taqaddama laka annal fi'la sahihun wa mu'tal. Telah disebutkan kepadamu bahwa fi'il kata kerja itu terbagi menjadi sahih dan mu'tal. Was-sahihu salimun wa mudha'afun wa mahmuz. Kemudian fi'il yang sahih itu terbagi menjadi salim, mudha'af atau mudha'af. Dua-duanya boleh mudha'af atau mudha'af. Dan yang ketiga adalah mahmuz. Jadi bagian yang pertama adalah fi'il yang sahih. Dan fi'il yang sahih itu ada yang salim, kemudian mahmuz, mudha'af. Rinciannya, fas-salimu wal mahmuzu la yuhdhafu minhuma syai'un idza ittasala bihima ad-dhamir. Fi'il yang salim dan mahmuz tidak ada huruf sedikit pun yang dibuang apabila bersambung dengan dhamir, apabila bersambung dengan kata ganti. Mithaluhuma, contoh untuk keduanya, nasartu. Yang dimaksud dengan kata ganti yang berharokat di sini adalah ta yang di dhammah, tu. Kemudian fi'il madhi apabila bersambung dengan dhamir dengan kata ganti yang berharokat, maka bagian akhirnya disukun. Bagian akhirnya disukun. Yang asalnya nasara, ketika bersambung dengan ta yang di dhammah, bersambung dengan tu, maka ra-nya disukun, berubah menjadi nasar tu, berubah menjadi nasar tu. Dan di sini tiga hurufnya utuh, tidak ada yang dibuang. Begitu juga pada mahmuz, qara'tu, qara'tu. Asalnya qara'a, ketika bersambung dengan kata ganti yang berharokat tu di situ, maka bagian akhirnya, bagian akhir dari fi'il madhi tadi disukun, qara'tu. Dan di sini tidak ada huruf yang dibuang, tidak ada huruf yang dibuang. Ini pada fi'il yang sahih, salim dan mahmuz. Sahih, salim dan mahmuz. Nasartu artinya aku telah menolong. Jadi ta yang di dhammah, tu, itu artinya aku. Nasartu, aku telah menolong. Qara'tu, aku telah membaca. Kemudian mudha'af atau mudha'af, wa ammal mudha'afu fayufakku idghamuhu idza ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Adapun mudha'af, maka idghamnya dipisahkan. Yang asalnya ditasydid dipisahkan lagi apabila bersambung dengan dhamiru raf'in mutaharrik, dengan kata ganti yang kedudukannya adalah rafa' berharokat. Kedudukan rafa' itu apakah sebagai subjek atau pengganti subjek. Intinya di sini apabila ada fi'il madhi mudha'af, maka idghamnya diuraikan, idghamnya dipisahkan apabila bersambung dengan kata ganti yang berharokat. Contohnya syadda, syadda dalnya di situ diidghamkan.
ketika bersambung dengan ta yang di dhammah tu, maka dal tadi akan dipisahkan menjadi dua, berubah menjadi syadadtu. Syadadtu. Ini pada fiil yang sahih. Sehingga fiil yang salim, sahih salim, dan sahih mahmuz, di situ hurufnya utuh, tidak terjadi perubahan, hanya bagian akhirnya saja disukun ketika bersambung dengan kata ganti yang berharokat. Kemudian apabila fiilnya adalah fiil yang sahih mudha'af, maka idghamnya dipisahkan. Huruf yang diidgham dipisahkan, diuraikan menjadi dua, seperti syadda, syadadtu. Ini pada fiil yang sahih. Kemudian bagian yang kedua adalah fiil yang mu'tal. Wal mu'tallu, fiil yang mu'tal yang ada huruf illahnya, mithalun wa ajwaf wa naqisun wa lafif. Mu'tal itu ada yang misal, berarti huruf illahnya di nomor berapa? Nomor 1, pertama. Kemudian ajwaf, maka huruf illahnya di nomor berapa? 2. Naqis, huruf illahnya di nomor 3. Kemudian lafif itu terbagi menjadi 2, ada lafif mafruq, berarti huruf illahnya nomor 1 dan nomor 3. Kalau lafif makrun, berarti huruf illahnya nomor 2 dan nomor 3. Fal mithalu, rinciannya, fi'il mithal kasalim, maka seperti fi'il yang sahih salim, berarti tidak ada huruf yang hilang, tinggal kita sukun bagian akhirnya. Nahwu wa'adtu, contohnya wa'adtu. Wa'ada ditambah dengan ta yang di dhammah, berubah menjadi wa'adtu, tidak ada huruf yang hilang. Wa'adtu artinya aku berjanji. Ini fi'il mithal. Kemudian yang kedua, wa ammal ajwaf, adapun ajwaf, fatuhdhafu 'ainuhu 'inda ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Fi'il ajwaf, maka ainnya dibuang apabila bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Contohnya, nahu qala taqulu 'inda ittisalihi bid dhamir qultu. Qala apabila bersambung dengan kata ganti yang berharokat, maka engkau katakan qultu, saya berkata. Qultu. Yang asalnya adalah qawala, kan begitu. Wawunya hilang. Wawunya hilang. Berubah menjadi qultu. Wa fi ba'a bi'tu. Kemudian pada ba'a berubah menjadi bi'tu. Yang asalnya adalah ba ya a. Asalnya ba ya a, kemudian berubah menjadi bi'tu, sehingga ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Ini pada fi'il ajwaf. Kemudian yang ketiga, wa amman naqisu, adapun fi'il naqis, fatarji'ul alifu fihi 'inda ittisaliha bi dhamirir raf'il mutaharrik. Maka alifnya kembali, alifnya dikembalikan ke asalnya apabila bersambung dengan kata ganti rafa' yang berharokat. Ila asliha, alifnya dikembalikan ke asalnya, al-waw awil ya, wawu atau ya. In kanat thalithatan, apabila alif tersebut terletak di urutan nomor 3. Dan dulu sudah pernah dijelaskan bahwa pada fi'il naqis,
jika alifnya ditulis tegak, maka alif tersebut adalah asalnya adalah wawu atau ya? Wawu. Kemudian fi'il naqis, apabila ini kalau tersusun dari 3 huruf, apabila alifnya ditulis dalam bentuk ya tanpa titik, maka alif tersebut asalnya adalah ya. Contohnya di sini nahwu da'autu wa ramaitu. Da'autu dari da'a itu alifnya tegak, berarti asalnya wawu. Maka alifnya dikembalikan menjadi wawu, disambungkan dengan dhamir da'autu. Kemudian ramaitu. Wa ilal ya'i mutlaqan idza kanat rabi'atan fasa'idan. Dan fi'il yang naqis jika alifnya itu terletak di urutan keempat atau lebih, maka selalu diganti dengan ya. Contohnya a'taitu wastafaitu wastada'aitu. Da'autu tadi artinya aku memanggil atau aku berdoa. Kemudian ramaitu artinya aku melempar. A'taitu aku memberi. Istafaitu aku memilih. Istada'aitu aku memanggil. Ini fi'il naqis. Kemudian yang keempat, wallafifu maqrunun wa mafruq. Kemudian fi'il yang lafif itu ada 2, mafruq dan makrun. Wa hukmuhuma kan naqis. Hukumnya seperti fi'il naqis. Taqulu, engkau mengatakan fi tawa wa wa'a. Tawa artinya melipat. Kemudian wa'a artinya memahami. Di sini hukumnya seperti naqis. Di sini alifnya terletak pada urutan keberapa? Tawa dan wa'a. Alifnya terletak di urutan ke-3, sehingga kita perlu melihat asal dari alif tersebut. Di sini alifnya ditulis dalam bentuk ya, sehingga asalnya adalah ya. Maka berubah menjadi tawa itu saya melipat, wa'a itu saya memahami. Ini bentuk perubahan fi'il madhi apabila bersambung dengan kata ganti yang berharokat. Kita tulis rangkumannya. Ini sudah ya. Jadi kita ulangi pembagian fi'il yang dulu itu, istilah-istilahnya, bahwa fi'il itu terbagi menjadi 2, sahih, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mu'tal. Sahih ini ada yang salim, kemudian yang kedua mahmuz, dan yang ketiga adalah mudha'af atau mudha'af. Salim dan mahmuz itu hukumnya sama, tidak ada huruf yang dihilangkan, sehingga huruf pada fi'il madhinya tetap utuh. Nasara, ditambah dengan tak yang di dhammah, maka ini akan berubah menjadi sukun.
dan hurufnya utuh, nasar tu. Ini yang salim, nasar tu. Begitu juga mahmuz, tidak ada yang hilang hurufnya. Contohnya adalah qara tu, qara tu. Mudha'af tidak ada huruf yang hilang, hanya saja idghamnya diuraikan. Huruf yang ditasydid itu kita jadikan dua. Jadi misalnya syadda, syadda ditambah dengan ta yang di dhammah, maka ini akan kita pisahkan menjadi dua, kita ikutkan wazannya. Di sini berubah menjadi syaddat tu, syaddat tu. Ini pada fiil mudha'af. Kemudian mu'tal, mu'tal apabila huruf illahnya terletak di nomor 1, maka akan disebut dengan mithal. Mithal ini seperti salim, seperti mahmuz, sehingga tidak ada huruf yang hilang. Contohnya adalah wa'ad tu, dari wa'ada ditambah dengan ta, wa'ad tu. Mu'tal kalau huruf illahnya terletak di nomor 2 akan disebut dengan ajwaf. Yang hilang di sini adalah ainul fi'li. Ainul fi'linya hilang. Dari qala, contohnya misalnya qala ditambah dengan ta yang berharokat, berubah menjadi qultu. Kemudian ba'a misalnya ditambah ta berubah menjadi bi'tu. Mu'tal mu'tal apabila huruf illahnya terletak di urutan ketiga akan disebut dengan naqis. Maka di sini ada rincian. Apabila diakhiri dengan alif, diakhiri dengan alif, dan alifnya itu terletak di urutan ketiga, alif yang terletak di urutan ketiga, maka alif ini akan dikembalikan kepada asal dikembalikan kepada asalnya wawu atau ya. Contohnya misalnya da'a. Di sini alif ditulis dalam bentuk alif tegak. Ini menunjukkan bahwa alif ini asalnya adalah wawu, sehingga ketika ditambah dengan ta yang di dhammah berubah menjadi ta'au tu. Kemudian contoh yang kedua adalah rama. Alifnya ditulis dalam bentuk ya tanpa titik. Ini menunjukkan bahwa alifnya asalnya adalah ya, sehingga akan berubah menjadi ramaitu. Ramaitu. Kemudian apabila alif itu terletak di urutan keempat atau lebih, maka akan diganti menjadi ya, tidak diganti menjadi wawu. Contohnya adalah a'ta, a'ta berubah menjadi a'taitu, a'taitu. Kemudian istafa berubah menjadi istafaitu, istafaitu. Yang terakhir adalah lafif, baik itu mafruq maupun yang makrun. Lafif, mafruq maupun makrun itu hukumnya sama seperti naqis. Jadi
Apabila di situ alif bagian akhirnya, maka akan diganti menjadi ya. Contohnya rawa. Rawa ini lafif mafruq atau makrun? Makrun, karena wawu huruf illah dan alif juga huruf illah. Kalau ditambah dengan ta yang didhammah berubah menjadi rawaitu. Rawaitu, saya meriwayatkan. Kemudian apa contohnya untuk yang lafif mafruq? Wa'a. Wa'a ditambah ta yang berharakat berubah menjadi wa'aitu. Wa'aitu. Ini bentuk perubahan fi'il madhi apabila setelahnya ada dhamir atau kata ganti yang berharokat. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diulangi lagi pelajaran-pelajaran